Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu barangkali sekadar ungkapan kita bersama agar kita senantiasa menjadi bagian daripada hamba Allah yang sedikit tadi yang bisa bersyukur atas nikmat Allah, sehingga dengan kesadaran kita, dengan kesyukuran kita ini, kita akan memaksimalkan ya aktivitas hidup kita sehari-hari ini tentu dengan segala kebaikan tentunya. Karena kata Allah dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Jadi kunci yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup itu, Allah mengatakan irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Rukuk, sujudlah dan beribadahlah, selalu beribadahlah kepada Allah dan berbuatlah kebaikan. Ini yang tadi saya katakan, kita isi dengan kesadaran kita, dengan syukur kita kepada Allah, maka akan kita tasarufkan apa yang menjadi nikmat Allah ini dengan segala kebaikan dan kebaikan. Di waf'alul khaira. Ini salah satu kunci daripada keberhasilan hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan apa yang sudah disambung oleh Ustadz Tafrihan ya, biar ibu-ibu tidak mengulang ya, itu ya. Jadi surat Maryam sampai ayat pinten Bu? Ibu-ibu sing ngertos ini. Dalam 76 ya. Oke. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu dibuka ayat yang ke-76 dari surat Maryam. 75-nya kul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Kemudian 76-nya wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Mari kita awali bersama dengan membaca surah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Monggo. Monggo kula suwun ibu-ibu rumiyin mengulang kembali. Ayazidullahu alladzi
Monggo Bapak-bapak. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Wa yazidu, dan akan menambah Allah akan menambah alladzina tadaw huda, alladzina pada orang-orang ihtadaw yang telah mendapatkan petunjuk, huda petunjuk. Dan Allah akan menambah petunjuk pada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Wal baqiyatus sholihat, ya. Dan segala sesuatu yang kebaikan yang kekal, ya, wal baqiyat itu kekal, langgeng. As-sholihat, kebaikan-kebaikan, jadi segala kebaikan-kebaikan yang akan kekal, atau kebaikan segala kebaikan yang kekal, khairun. Ini di dalam surah Al-Kahfi itu sudah pernah dijelaskan untuk apa wal baqiyatus sholihat, ditafsirkan di sana dulu ketika kita mengkaji surat Al-Kahfi. Khairun itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, thawaban pahalanya, wa khairun maradda. Di situ diartikan apa Pak? Maradda. Mungkin ada terjemahan. Kesudahan. Kalau di sini ditafsirkan akibah. Akibah itu ya akibat atau kesudahan. Di wal baqiyatus sholihah itu lebih baik di sisi Tuhanmu, lebih baik pahalanya dan lebih baik kesudahannya atau lebih baik akibatnya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya, ya. Jadi ayat sebelumnya itu kalau menurut tafsirnya Ibnu Katsir ini sama dengan ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang mubahalah. Mubahalah itu dua orang yang berbeda pendapat, kemudian masing-masing bersumpah, dan siapapun yang bohong maka akan mendapat laknat Allah. Itu mubahalah. Dan itu sudah diberlakukan dalam Al-Quran, Pak, dibolehkan. Ya. Jadi orang-orang kafir yang mengaku benar, ya, maka dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, kul, katakan Muhammad, man kana fid dhalalah, barang siapa yang aku atau kalian yang sesat, falyamdud lahur rahmanu madda, maka Allah akan semakin membiarkannya kepada kesesatan yang semakin sesat. Aku sing bener apa aku sing salah, jenengan sing bener apa semua kalian itu yang salah, maka Allah nanti akan menghukum dengan semakin disesatkan gitu. Hatta idza ra'au ma yu'atuna immal adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Jadi di dalam ayat yang lain Rasulullah juga pernah mengajak mubahalah kepada orang-orang Yahudi. Ini di dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Surat Al-Jumu'ah yang sering dibaca para imam kita, ya.
Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'a lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Di Rasulullah itu pernah ajari oleh Allah menghadapi orang-orang ahlu kitab yang mengklaim bahwa mereka itu yang paling benar, karena memang pernah Rasulullah itu didatangi oleh kalau sekarang semacam uskup gitu ya, uskup dari Yahudi, disertai oleh santrinya ataupun bawahannya begitu. Kemudian datang pada Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung mengajak untuk masuk Islam begitu. Apa kata mereka? Aku lebih dulu muslim daripada kamu Muhammad. Saya lebih dulu Islam daripada kamu Muhammad. Ya. Maka di dalam riwayat itu dikatakan, bohong kamu belum Islam. Nyatanya masih ada dosa 3 yang kamu lakukan. Apa? Kalian masih mengakui bahwasanya Allah itu beranak. Nyatanya kalian menganggap bahwa Isa itu sebagai anak Allah. Itu salah. Mengklaim bahwasanya mereka itu sudah lebih Islam dulu daripada Muhammad ketika Nabiullah Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi kalian bohong karena masih ada 3 kepercayaan kalian yang itu menurut Islam yang diturunkan Allah kepada kami itu salah, enggak benar. Ini tidak menyinggung agama manapun ya. Jadi memang itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu dalam hadis. Ya. Akhirnya apa? Udah, kalau kalian mengklaim bahwa kalian itu lebih benar, maka silakan. Dalam ayat ini dikatakan, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya kalian itu adalah kekasih Allah, min duninas, orang lain enggak masuk. Ya, termasuk saya kata Nabi Muhammad. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka silakan kamu minta kepada Allah untuk sekarang mati. Berani enggak? Kalau kamu memang benar. Ternyata diajak mubahalah oleh Rasulullah seperti itu, enggak berani, Pak. Ya. Ini. Jadi ternyata mubahalah itu ada dasar Al-Qur'annya, Pak. Makanya Habib Rizik kemarin itu juga mengajak ya dalam mubahalah itu ya itu karena memang dalam ayat Al-Qur'an Rasulullah sendiri pernah mengajak uskup daripada Yahudi itu untuk bermubahalah. Kemudian Rasulullah juga pernah mengajak pada orang-orang Kristen Najran. Ini dalam surah Ali Imran ayat 61. Itu juga wujud daripada mubahalah Rasulullah. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil. Nah, ini ayatnya. Ya, surat Ali Imran ayat 61. Jadi ketika orang-orang Kristen Najran ini berhadapan dengan Rasulullah dan mereka mengklaim merekalah yang paling benar, ya, maka ayat ini turun, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, barang siapa yang berhujjah kepadamu Muhammad ya tentang kebenaran ini setelah datang penjelasan atau ilmu, ya, fakul ta'alau, maka mari ke sini, undang semua anak-anakmu, ya, undang semua istri-istrimu, saya wa anfusana wa anfusakum, saya dan kalian, summa nabtail, lalu mari kita bermubahalah. Itu pun di dalam riwayat dikatakan mereka juga menolak, enggak mau bermubahalah seperti itu, enggak berani. Karena yang nama mubahalah itu ya itu tadi, siapapun yang bohong maka laknat Allah lah yang akan turun pada orang yang berbohong itu. Jadi
Itu Bapak-bapak sekalian keterkaitan ayat yang ke 76 dengan 75. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda, maka dalam ayat 76 ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu apa? Allah akan menambah petunjuk itu. Ya. Kalau orang-orang yang sesat akan semakin sesat, jauh kesesatannya. Tapi bagi orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk Allah, menerima petunjuk Allah, kebenaran Allah, maka Allah akan tambahkan keyakinannya itu sehingga semakin yakin dengan kebenaran yang ada. Maka di sini dikatakan lamma dzakarallahu taala imdada ma huwa man huwa fil dhalalah fi ma huwa fihi wa ziyadatuhu ala ma huwa alaih akhbara biyadzatil muhtadina huda. Jadi ketika Allah di ayat yang sebelumnya itu menghabarkan, menyebutkan bahwasanya orang yang dalam kondisi dhalalah, dalam kondisi sesat, tidak mau menerima kebenaran yang dari apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan selalu menambah kesesatannya, semakin jauh dari kesesatan itu. Dan Allah sebaliknya memberikan pemberitaan dan kabar kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk akan menambah petunjuk. Kama qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu huda azadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Surah At-Taubah ayat 124. Ini sebagai penjelas, Pak, daripada ayat yang ke-61 dari surah 71 dari surah Maryam ini. Ya. Jadi penjelasannya sama di dalam ayat yang lain. Wa idza ma unzilat suratun, dan tatkala diturunkan satu surah, faminhum, dan di antara mereka orang-orang munafik itu, mayyaqulu, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadi imana, di antara kalian itu siapa dengan surat ini yang bertambah imannya? Ngenyek, Pak, itu orang-orang munafik. Maka Allah melanjutkan ayatnya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang-orang yang telah beriman, Allah akan menambahkan imannya itu dengan turunnya surat itu. Wa hum yastabshirun, dan mereka akan mendapatkan berita kegembiraan. Ini wa yazidullahu alladzina nahtadaw huda, ini dikuatkan dalam surah At-Taubah ayat 124. Ya. Jadi kalau orang yang enggak beriman, ya dengan turunnya kebenaran itu semakin jauh dia, semakin jauh dari kesesatan, jauh dengan kesesatannya itu. Tapi bagi orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk dengan keimanan itu. Ya. Jadi semakin dibiarkan, Pak. Kadang-kadang kita itu wong koyok ngono kok ora mati-mati ya. Nah gitu loh, kadang-kadang kita itu. Wong kok koyok ngono sadisnya, weleke ngomongi kok ya ora mati-mati lah. Ini Allah mengatakan dalam ayat yang ke 75 tadi. Memang sengaja Allah biarkan mereka diberikan umur panjang, biar ngomong sak ngomong-ngomongi. Ya. Itu kata Allah. Sudah memang sengaja dibiarkan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kan yang mendengarkan jengkel itu. Wah, ya kita melihat itu jelas salah menurut kita ya. Kok ngono kok ya ora, Allah tidak memberi hukuman ya, gitu ya. Kok ora menghukum ya, kok dibiarkan ngomong bebas ya. Itu memang ayatnya sudah Allah katakan dalam ayat 75 tadi sudah sengaja Allah biarkan mereka terus menerus dalam berbuat kesesatannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Wal baqiyatus sholihatu qad taqaddama tafsiruha wal kalamu 'alaiha wa iradul ahadisil muta'alliqah biha fi suratil kahfi. Jadi penjelasan daripada wal baqiyatus sholihat itu sudah pernah dijelaskan di dalam kita ketika mengaji surat Kahfi yang dulu itu, ya.
Apa itu? Memang ada tafsir mengatakan wal baqiyatus sholihat itu ya sholat 5 waktu. Tapi ada wal baqiyatus sholihat itu adalah semua zikir-zikir ataupun semua kalimat-kalimat thayyibah itu wal baqiyatus sholihat. Maka di sini ada riwayat yang menjelaskan. Akhbarona Umar bin Rashid an Yahya bin Abi, walaupun hadis ini dikatakan mursal ya, tapi bahkan oleh Al-Albani dikatakan dhaif. Tapi ada keterkaitannya dengan penjelasan ini. Akhbarona Umar bin Rashid an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah bin Abdurrahman qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa akhadha 'udan yabisan fa khatta waraqahu. Ya, jadi ketika suatu saat, suatu waktu Rasulullah itu pernah duduk ya. Kemudian duduk-duduk, kemudian dia mengambil satu batang ya, satu batang pohon yang sudah kering. Kemudian daunnya itu dirontokkan oleh Rasulullah, dihilangkan oleh Rasulullah. Summa qala, lalu Rasulullah bertanya atau menjelaskan, inna qaula la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah tahuttul khotoya kama tahuttu waraqu hadhi syajaratir rih. Ya. Kata Rasulullah, kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah itu bisa merontokkan dosa-dosa kesalahan kita sebagaimana angin merontokkan daun-daun yang ada di dalam batang pohon ini. Khudhunna ya Abu Darda, ambillah wahai Abu Darda. Jadi Abu Darda ini kemarin kita kaji sama ibu-ibu di Jumat itu. Jadi Abu Darda ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jadi Abu Darda ini orang yang zuhud ya, saking zuhudnya ora doyan bojone, Pak. Jadi bojone iku wis dibiarke. Jadi ke suatu saat Salman Al-Farisi itu bertandang ke Abu Darda, ke rumahnya Abu Darda, karena memang Rasulullah mempersaudarakan sebagai saudara seiman begitu. Melihat istrinya itu sudah tidak berhias diri, bombrong begitu ya, pakaiannya pakaian yang untuk bekerja, tidak berhias diri di hadapan suaminya. Kemudian ditanyakan, "Masya anuki, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak berhias untuk suami?" Apa kata istrinya? Abu Darda sudah tidak doyan dunia, wahai Salman, sehingga saya ini dibiarkan seperti ini juga, nggak pernah disentuh, nggak pernah dikasih sayangi. Dengan saya harus mencukupi hidup saya dengan apa? Dengan usaha saya sendiri. Akhirnya datanglah yang namanya Abu Darda membawakan makanan untuk Salman. Setelah disediakan, dihidangkan, wahai Salman, silakan dimakan, saya sedang puasa. Apa kata Salman ketika sudah mendapat informasi awal dari istrinya tadi bahwa dia memang sudah enggak doyan dunia? Maka saya tidak akan mau makan makanan ini sebelum kamu makan bersama saya. Itu Salman mengatakan seperti itu. Akhirnya ya sudah, Abu Darda sekedar membatalkan puasanya, akhirnya makan bersama. Kemudian Salman bermalam, Pak, di rumahnya Abu Darda ini. Pada ujung malam pertama, Abu Darda sudah mau melakukan sholat. Oleh Salman, jangan sholat, tidur, ayo tidur sama saya. Tidur akhirnya. Ternyata selang berapa saat lagi bangun lagi mau sholat. Oleh Salman mengatakan, tidur bersama saya.
Akhirnya tertidur sampai menjelang fajar. Akhir daripada malam itu Salman bangun, akhirnya membangunkan Abu Darda, ayo sholat bersama. Nah, setelah itu Salman mengatakan, Allah itu punya hak atas kamu, badanmu punya hak atas kamu, istrimu punya hak atas kamu, maka lakukanlah, penuhilah hak-hak itu semua. Artinya apa, Bapak-bapak sekalian? Jadi ini yang kaitannya dengan Abu Darda ini. Jadi kehidupan Abu Darda seperti itu, ya. Sehingga ketika kedatangan tamu sahabatnya Salman ini, kemudian diluruskan cara beragamanya, ya, cara beragamanya yang berlebihan itu diluruskan oleh Salman. Karena memang hadis itu masuk dalam bab al-iqtisad fiddin, al-iqtisad fil ibadah. Dalam bab Riyadhus Shalihin itu al-iqtisadu fil ibadah. Jadi sederhana saja dalam beribadah. Jadi hak-hak yang semuanya, hak Allah memang harus dilakukan, tapi hak dirimu juga harus dipenuhi, hak istrimu juga harus dipenuhi. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa di dalam beragama itu ya sesuai tuntunan sajalah. Ora usah dilebih-lebihkan begitu. Nah, kembali kepada apa yang disabdakan oleh Allah kepada Abu Darda ini, khudhunna ya Abu Darda qabla ayyuhala bainaka wa bainahunna. Wahai Abu Darda, ambillah kalimat-kalimat itu sebelum kamu dihalang-halangi untuk mengucapkannya. Bainaka wa bainahunna, antara kamu dengan kalimat-kalimat itu nanti saatnya ada penghalang-penghalang yang tidak boleh melafalkan itu, tidak boleh mengucapkan itu. Hunnal baqiyatus sholihah, kata Rasulullah, itulah al baqiyatus sholihah. Ini untuk menjelaskan bunyi ayat wal baqiyatus sholihah khairun. Jadi Bapak-bapak sekalian, walaupun hadis ini mursal, tapi Ibnu Katsir menggunakan hadis ini dalam rangka menjelaskan, memperjelas, menambah referensi penjelasan daripada makna daripada al baqiyatus sholihah. Meskipun ada tafsir yang lain mengatakan, ya di dalam Ibnu Katsir kemarin dalam surah Al-Kahfi juga dikatakan wal baqiyatus sholihah itu sholat 5 waktu. Itu. Ketika Abu Darda mendapat perintah dari Rasulullah seperti ini, bahkan di dalam hadis ini dikatakan hunnal baqiyatus sholihah wa hunna min kunuzil jannah. Ya, jadi dan kalimat-kalimat itulah nanti yang akan menjadi perbendaharaan surga. Qala Abu Salamah, lalu Abu Salamah meneruskan ceritanya. Fakana Abu Darda idza dzakara hadzal hadis qala la uhallilannallaha wa la ukabbirannallaha wa la usabbihannallaha hatta idza ra'anil jahilu ya hasiba anni majnunun. Ketika Abu Darda, dasar memang Abu Darda tadi latar belakangnya orang yang zuhud ya, senang beribadah, enggak mau dunia ya. Maka ketika mendapat penjelasan dari Rasulullah seperti ini, dia mengatakan, aku akan terus mengucapkan kalimat tahlil itu, la ilaha illallah. Aku terus akan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar itu terus, dan aku akan bertasbih kepada Allah sampai kalau ada orang yang bodoh yang tidak tahu mengatakan saya ini edan, gila, saobae mengucapkan itu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini riwayat jelas dikatakan di sini wa hadza dhahiruhu annahu mursal walakin qad yakunu min riwayati Abi Salamah an Abi Darda wallahu a'lam. Tapi hadis ini memang secara zahir hadis ini mursal ya, akan tetapi ini memang pernah diriwayatkan. Kalau mursal itu urusannya mungkin rawi Pak, sanad ya, urusannya di sana. Jadi mungkin ada rawi yang yang cacat ya oleh para muhaddisin, itu termasuk orang yang cacat barangkali ya. Tapi kejadian ini memang pernah diriwayatkan oleh Abu Darda gitu.
Dan Abu Darda kita tahu sendiri ceritanya tadi, memang orang-orang yang memang getol dan memang habis waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga sampai-sampai tidak mau dunia. Ini Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan dari ayat ini. Maka wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Ya. Di khairan inda rabbika sawaban ay jazaan. Jadi lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik kesudahannya, akibat akhirnya, ya, daripada mulut dipenuhi dengan ataupun ucapan dipenuhi dengan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang jauh dari nikmat, mensyukuri nikmat Allah. Lebih baik memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah ini. Itu ayat yang pertama, ayat yang ke-76. Ya. Jadi sekali lagi semakin meyakinkan pada kita Bapak-bapak. Jadi mari kita tetap dalam posisi rel petunjuk Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dan tersesat. Kalau semakin tersesat maka akan semakin jauh dari kebenaran. Itu ancaman Allah seperti itu. Tapi kalau kita tetap berupaya untuk pada petunjuk Allah, walaupun orang lain mengatakan itu radikal, itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya terserahlah, ya, apapun kata orang. Tapi kita berusaha untuk pada petunjuk Allah. Insya Allah ini akan membawa semakin ketenangan. Kata Allah tadi, wa yazidullahu alladzina tadau huda. Jadi orang yang berusaha untuk berada di petunjuk Allah, Allah akan menambah petunjuknya. Akan semakin yakin kita dengan apa yang kita yakini sekarang. Ya, walaupun orang lain mengatakan macam-macam pada kita, ya, ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha, inilah petunjuk Allah yang benar. Kemudian ayat berikutnya saya baca sendiri ya. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayyan Allah, ya Allah Gusti. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayyanna malan wa walada. Ya. Ayat ini semakin memperjelas keangkuhan dan kesombongan orang-orang yang kafir. Ya. Afara'aital ladzi kafara, Muhammad, apakah kamu pernah melihat orang yang kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayatku, waqala, dan dia berkata la utayanna malau wa walada, ya, la utayanna malau wa walada, sungguh aku nanti akan diberikan oleh Allah harta dan kekayaan ketika di akhirat nanti. Ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Khabbab al-Arnud, ya, Khabbab al-Arnud, ya, itu pernah dia menagih hutang pada salah seorang, ya, orang kafir gitu. Karena Khabbab ini seorang pandai besi, ya, tukang besi, dan Al-As bin Wa'il, orang yang hutang kepada Khabbab ini Al-As bin Wa'il. Ini salah satu tokoh orang kafir juga. Berhutang apa? Berhutang pembuatan pedang. Karena Khabbab ini tukang pandai besi, ya, membuatkan pedang, peralatan perang. Ya tentu tidak sedikit lah jumlahnya, banyak. Nek pedang siji sih tidak masalah, banyak itu. Kemudian suatu saat ditagih oleh Khabbab ini, ditagih untuk dibayar, penuhi. Apa kata Al-As ibnu Wa'il? Saya tidak akan membayar hutang saya ini sebelum kamu mau kufur kepada Muhammad, sebelum kamu kafir kepada Muhammad, tidak percaya pada Muhammad. Maka Khabbab karena sudah mendapatkan petunjuk Allah, saya tidak akan pernah kufur kepada Muhammad sampai kamu mati, sampai kamu nanti dibangkitkan kembali,
saya tidak akan pernah kufur pada Muhammad. Ketika mendengar apakah saya mati dan saya akan dibangkitkan, dia mengatakan seperti itu. Apakah nanti saya setelah mati akan dibangkitkan lagi? Iya, akan dibangkitkan lagi. Oke, kalau begitu nanti saya pasti akan diberikan oleh Allah seperti yang ada di dunia ini, punya anak, punya banyak harta. Nanti utangku saya bayar di akhirat nanti. Itu kata Al-As bin Wa'il. Sombongnya bukan main. Nah ini, maka ada ayat ini. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Di orang-orang kafir itu kadang-kadang ya di luar batas, Pak. Di luar batas kemanusiaan. Kadang-kadang omongannya itu jangkar kepada Allah itu jauh sekali. Dan itu terjadi, Pak, ya sekarang ya. Jadi orang-orang yang merasa pinter, merasa itu kemudian akhirnya ayat Allah diterak. Kekuasaan Allah dijangkar. Nabi Muhammad disalahkan. Ini yang terjadi, Pak. Ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah pun juga terjadi seperti itu tadi. Ketika disampaikan nanti sampai mati, sampai kamu dibangkitkan lagi, saya tidak akan pernah kafir kepada Nabi Muhammad. Maka opo nanti aku mati, aku akan dibangkitkan kembali. Maka dijawab iya. Oke, masih jangkar itu. Tidak percaya kepada kematian. Oke, dia berusaha percaya kepada nanti saya kalau dibangkitkan, saya pasti akan diberikan harta dan anak seperti yang diberikan pada saat aku di dunia ini. Aku akan bayar hutangku semua nanti di akhirat. Nah. Maka at-tala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah dia pernah melihat yang gaib? Amittakhadha indar rahmani ahda, ataukah dia pernah membuat perjanjian kepada Allah? Kalau nanti dia mati itu akan diberikan anak, diberikan harta, ya. Jadi ini satu bantahan kepada kecongkaan dan kelancangan ungkapan ucapan dari orang-orang kafir itu. Apakah mereka memang sudah melihat Allah, melihat surga, melihat neraka? Atau mereka, apakah dia itu sudah ada perjanjian, janji dengan Allah, Allah sudah memberikan jaminan bahwa Allah nanti akan memberikan anak lagi, memberikan harta lagi di akhirat? Kalla, sama sekali tidak. Kalla, sama sekali tidak. Sanaktubu ma yaqul. Allah mengatakan, apa yang ia ucapkan seperti itu akan saya catat dalam catatan amal. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan kelak akan kami biarkan dalam azab yang terus menerus, ya, yang panjang, yang terus menerus. Wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, dan kamilah yang akan mewarisinya apa yang ia ucapkan. Dia mengatakan anak dan harta di akhirat. Di dunia punya anak dan harta, nanti di akhirat pun saya akan diberikan oleh Allah lagi anak dan harta. Kata Allah, wa narisuhu ma yaqul, dan kamilah Allah yang akan mewarisi apa yang ia ucapkan. Anak dan harta itu sudah di tangan Allah, tidak ada pada dia lagi. Wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepada kami farda, sendirian, Pak. Sendirian, seorang diri, orang ditemani anak, tidak punya harta. Itu kata Allah. Jadi orang-orang yang sombong seperti ini nanti di sana akan dihadapkan dengan pengadilan Allah itu sendirian, tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada urusan dengan anak lagi, tidak ada urusan dengan hartanya lagi, dan tidak ada anak yang menyertai ngancani di hadapan Allah itu. Maka Allah mengatakan wa ya'tina farda, dia nanti akan datang kepadaku dalam kondisi sendirian. Dan saya Bapak sekarang ini sebenarnya bukan tidak hanya orang kafir saja, kita juga nanti di hadapan Allah pun bertanggung jawab dengan amal kita sendiri-sendiri, kan gitu ya. Tapi ketika kita orang yang mendapatkan petunjuk, tentu petunjuk inilah, amal kebaikan inilah yang nanti akan menemani kita. Makanya orang yang beramal saleh, orang yang beramal baik itu
ada satu riwayat nanti di alam barzah, di alam kubur, dia itu dalam kondisi nyaman, nikmat. Ada teman di sana, temannya tidak menakutkan. Dan mungkin liang lahat yang hanya 1 meter kali 2 meter itu di sana nanti akan menjadi leluasa. Ini ada riwayat mengatakan seperti itu. Dan temannya yang menemani orang yang harum, yang serba bersih, suci, itu siapa? Itu amal kita. Maka ya, ayat ini memberikan satu peringatan pada kita agar kita tetap dalam petunjuk Allah. Jangan sampai kita tergelincir pada satu kesesatan. Dan kalau toh kita suatu waktu itu lupa, maka segeralah untuk sadar dan menyesal, beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, sehingga kita kembali dalam kondisi mendapatkan petunjuk Allah lagi. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesesatan yang akhirnya nanti akan semakin jauh hidup kita dari kesesatan. Ini ayat-ayat yang menjadi pelajaran bagi kita agar kita semuanya tetap yakin dengan kebenaran yang kita yakini selama ini, ya, Al-Qur'an yang selalu kita kaji, ya, kemudian sabda-sabda Rasulullah yang menegaskan dan menjelaskan Al-Qur'an atau akan memberikan syariat-syariat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, itu kita yakini sebagai kebenaran. Mudah-mudahan kita dalam petunjuk Allah selalu dan dijauhkan dari jalan-jalan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, bahwa jadi 4 ayat, 5 ayat ya secara maraton saya baca sendiri tadi. Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami lagi pada bulan yang akan datang. Demikian dari saya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.